Selamat datang di Dio Study Center. Masih bersama saya Yohanes. Kali ini kita di part 3 masih membahas mengenai materi matematika kelas 7 bab 5 tentang aritmatika sosial. Ya, kita lanjut saja ke nomor 16 ya. Oke. Nomor 16. Jadi Pak Edi membuat 8 rak buku dengan biaya 40.000 per buah. Ketika dijual, 2 buah diantaranya laku 85.000 per buah dan sisanya laku 65.000 per buah. Keuntungan yang diperoleh Pak Edi adalah jadi yang ditanya keuntungan ya. Jadi kita perlu tahu dulu nih harga beli. Ya, atau di sini sebenarnya bukan harga beli gitu ya, modal ya. Modal ya. Jadi modalnya dia membuat 8 rak buku gitu kan, 8 rak buku. Kemudian harga per buahnya adalah 40.000. Ya berarti modal keseluruhannya, saya tulis ya. Modal keseluruhan adalah 8 kali 40.000. Sama dengan 320.000. Kemudian dia menjual. Nah, ini harga jual ya. 2 buah. Dia menjual 2 buah gitu. 2 buah itu dia jual per buahnya 85.000. Kemudian sisanya berapa? Jadi kan dia udah jual 2, sedangkan dia buat 8. Berarti sisa 6 ya. 6 dikali 65.000 kan. Sisanya dijual 65.000 per buah gitu. Jadi 65.000. Nah, hasilnya teman-teman bisa hitung sendiri, nanti hasilnya 560.000. Kemudian untung kan apa? Untung itu selisihnya ya. Selisih dari si modal dan harga jual ya. Berarti untung sama dengan harga jual dikurang modal keseluruhannya. Berarti 560.000 dikurangin 320.000 sama dengan 240.000. Nah, ini ditanyakan persen keuntungan kan? Persentase keuntungan, karena di opsional persen semua tuh jawabannya. Nah, tadi kan rumusnya untung dibagi harga beli dikali 100% gitu kan. Nah, ini sama dengan untungnya berapa? 240.000 ya kan, dibagi dengan harga beli atau di sini modal ya, ganti modal aja, dibagi 320.000 dikali 100% sama dengan, nah ini teman-teman nanti hasilnya 75%. Caranya gimana? Ya ini nolnya bisa kita coret ya kan, nolnya bisa kita coret. Kemudian menyederhanakan pecahan ya, bisa membaginya dari 2 kemudian 3 gitu, beruntun gitu, atau bisa juga langsung FPB dari 24 dan 32 pakai cara yang kolom itu lebih gampang ya. Nanti itu FPB nya nanti itu ketemu 8. Nah, 24 dibagi 8 kan 3, kemudian 32 dibagi 8 itu 4, jadi 3/4 itu 0,75, kemudian 0,75 dikali 100% ya, jadi 75% ya gitu. Jadi ini jawabannya yang D. Oke, kita nomor 17 sekarang ya. Jadi ada harga suatu barang dengan diskon 10% diketahui 18.000. Harga barang sebelum diskon adalah, oke kita pahami dulu. Setelah diskon berarti 18.000. Diskonnya 10%. Sebelum diskon, oh ya paham. Jadi gini. Harga barang setelah diskon itu sama dengan 100%. Ini rumus ya. Dikurang 10%, dikurang jangan 10% diskon gitu ya, persen diskon dikalikan dengan harga barang sebelum diskon. Nah, ini rumusnya. Langsung aja kita masukin. Harga barang setelah diskonnya berapa? Harga barang setelah diskonnya itu 18.000 kan. Kemudian 18.000 100% dikurang persen diskonnya itu 10% dikali harga barang. Nah, ini yang dicari harga barang sebelum
diskon. Oke, kita langsung aja tulis 18.000 sama dengan 100% kurang 10%, 90% ya. Nah, 90% itu kan 90 per 100 gitu kan. Dikali, nah ini yang ditanyain, harga barang sebelum diskon. Saya tulis HB aja gitu. Nah, ini kan kita coret nolnya. Kemudian ini 18 bisa kita bagi 9 ya. Jadi 2, di sini 1. Nah, ini 2000 dikali 10 kan. Jadi harga barangnya adalah 20.000 gitu. Yang A. Nah, itu rumus cepatnya dari mana gitu kan pertanyaannya. Nah, rumus cepatnya itu kalau teman-teman perhatiin asalnya dari ini. Kan harga barang setelah bentar. Diskon ya, potongan harga gitu ya. Atau besar diskon. Itu kan berarti persen diskon dikali harga barang sebelum diskon kan. Nah, kita tahu misalkan nih, kita cari dulu ya. Dia bilang apa ya? Dibilang, nah kita nggak tahu nih. Nah, di sini kan ada dua yang nggak diketahui nih. Kalau kita cari dari sini dulu, itu ada 2 yang tidak diketahui. Jadi kita nggak bakal bisa dapat gitu. Yaitu 2 yang tidak diketahui itu adalah besar diskon. Besar nih maksudnya dalam rupiah gitu ya. Kalau persentasenya kan tahu nih, persentase harga sebelum diskon yang ditanyain. Nah, sedangkan besar diskonnya kita nggak tahu gitu. Nah, makanya kita pakai di sini 100. 100 ini apa? 100 ini adalah anggapan sebagai diskon 10.000, teman-teman harus bayar 90.000 kan. Nah, jadi artinya 100% persen diskon itu kita bisa tahu langsung berapa nominal yang kita bayarkan. Nah, itulah rumusnya dari situ gitu maksudnya ya, pemikirannya. Jadi teman-teman harus ingat gitu rumus yang ini. Tina menyimpan uang di bank sebesar 1.200.000. Kemudian dengan suku bunga tunggal 12% setahun, bunga yang diterima Tina pada akhir bulan 11 adalah oke. Jadi bunga yang diterima Tina pada akhir bulan ke-11 adalah, nah, jadi kita tahu tadi ya rumusnya ya. Saya cari. Nah, ini rumusnya. Dia bilang akhir bulan ke-11 ya. Nah, kita cari berapa bunga yang diterima. Ya berarti yang ditanya besar bunga ya. Berarti langsung aja nih bisa kita cari. Bulannya berapa? 11 per 12 kan. Kemudian dikalikan dengan persen bunganya itu 12%. Atau 12% itu 12 per 100 ya. Dikali uang simpanan awalnya itu 1.200.000. 1.200.000 hasilnya adalah 132. Oke, 132.000. Nah, ini teman-teman bisa cari ya, bisa dihitung sendiri. Nah, ini 12 nya bisa saling hilang ya, kan 11 per 12, ini 12 per 100 bisa hilang, nolnya bisa dicoret gitu kan. Jadi 11 dikali 12 gitu, 11 kali 12 ya berarti 132 gitu kan. Itu yang depannya 132 yang itu dicari aja. Oke, nomor 19. Diketahui berat bruto 3 karung gabah 300 kilo jika taranya 1,5%, netonya adalah ya.
balik lagi bahwa bruto itu adalah, atau berat keseluruhan itu adalah berat bersihnya atau berat isinya neto ditambah tara atau berat kemasannya ya. Kita cari dulu taranya kan. Taranya kan berarti berapa? Persen tara dikali bruto kan. Persentaranya berapa? 1,5%. 1,5% itu 1,5 per 100 dikalikan dengan brutonya berapa? Brutonya 300 kilo ya. 300 kilo gitu. Terus kilogram. Sorry. Nah, 4,5 kilo taranya. Ya udah, berarti dari sini kan ini bisa kita jadiin neto itu kan sama dengan bruto kurang tara kan. Ininya pindah ruas gitu ke kiri. Ya kan, jadi ini positif jadi negatif gitu taranya. Ya udah, berarti neto sama dengan bruto kurang tara. Maka ini sama dengan brutonya 300 dikurangin taranya 4,5 sama dengan 295,5 kg yang bebek. Nomor 20. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan 1.400.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 480. Jika penghasilan kena pajak, jika besar pajak penghasilan 10%, berapa gaji yang diterima karyawan itu? Oke. Jadi kita perlu tahu dulu. Jadi kita harus tahu ya, penghasilan itu ada yang kena pajak dan tidak kena pajak gitu. Nah, penghasilan. Nah, kita perlu tahu yang tidak kena pajak kan 480. Sedangkan total gajinya 1.400.000. Berarti yang kena pajak berarti ya jelas saja. Jadi penghasilan kena pajaknya kan tinggal dikurang aja ya, 1.400.000 selisihnya gitu ya, maksudnya dikurangin 480.000 sama dengan 920.000. Itu penghasilan kena pajaknya. Nah, kemudian pajaknya sendiri berapa? Nah, pajaknya kan berarti persen pajak dikali si penghasilan kena pajak kan. Nah, persen pajaknya 10% atau 10 per 100 dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya berapa? 920.000 gitu. Nah, hasilnya adalah berapa? 92.000 ya. Hasilnya 92.000. Berarti dia menerima gaji berapa? Gaji yang diterima itu adalah 1.400.000 dikurangin totalnya kan, dikurangin pajaknya 92.000 sama dengan ya yang 1.308.000 ya, yang C. Oke, nomor 21. Suatu mobil memerlukan bensin 50 liter untuk menempuh jarak 450 km. Jika mobil tersebut menghabiskan bensin 5 liter, jarak yang ditempuh adalah, oke, ini adalah perbandingan senilai. Dimana kita bisa bayangin kalau misalkan kita punya mobil, terus kita punya bensin nih, misalkan 50 liter itu untuk 450 kilo ternyata. Nah, tentu 5 liter kan jaraknya lebih sedikit kan gitu. Nah, dengan bensin yang lebih sedikit, jaraknya juga akan lebih sedikit. Itulah yang disebut senilai. Oke. Jadi kita bisa buat modelnya dulu nih. Bensin kita kolomin ya. Oke, sorry. Ada bensin, ada bensin, ada sorry. Ada bensin. Kemudian ada apa namanya? Ada jarak ya, jarak itulah pokoknya. Kalau bensinnya 50 liter itu jaraknya berapa? Jaraknya 450. Kalau bensinnya 5 liter jaraknya X gitu ya. Kita misalkan ya udah, ini kita kerjain aja kan langsung. Berarti
Gini, 50 per 5, tinggal dikasih per aja ya gitu, kalau senilai gitu gampang. 450 per X gitu kan, dimana ini sebenarnya kasih liter aja ya, nggak apa-apa, kasih liter, di sini kasih kilometer. Nah ini kan tanda liternya bisa kita coret, terus 50 bagi 5 10 ya kan, nolnya kita coret ke sini kan, berarti X nya pindah ke sana, X kali 1 X. Nah ini 45 km. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Seorang pemborong akan membangun rumah dalam waktu 48 hari jika dikerjakan oleh 18 pekerja. Jika ia menghadapi selesai dalam waktu 32 hari, maka banyaknya tambahan pekerjaan yang diperlukan adalah, nah ini contoh kasus terbalik. Dimana ya, kalau seandainya kita bayangkan ada sekelompok orang membangun rumah, artinya semakin banyak pekerjanya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Beda sama tadi ya, kalau tadi kan kita misalkan punya bensin 5 liter, cuman 5 liter gitu, ya tentu jaraknya ya cuman sedikit gitu. Kalau kita punya bensin banyak, jaraknya bisa jauh gitu ya. Kalau ini tidak kan, jadi terbalik, pekerjaannya banyak, waktunya justru sedikit. Nah kayak gitu ya, jadi ini perbandingan terbalik gitu. Jadi langsung aja kita kerjain. Ada hari misalkan ya, ada pekerja gitu ya. Kalau misalkan pekerjanya 48 hari, sorry kalau pekerjanya 18, waktunya berapa? 48 hari. Oke, kalau seandainya waktunya pengen 32 hari, maka pekerjanya berapa gitu kan. Nah oke, langsung aja kita cari. Berarti kalau perbandingan terbalik, ini kita balik dulu yang pertama gitu kan, yang atas dari bawah, bawah jadi atas gitu kan. Jadi 32 per 48 sama dengan 18 per X. Salah satu ya dibalik ya, boleh ini atau boleh ini gitu, salah satu aja. Ya udah kita selesaikan. 32 dibagi 18. Ini dulu deh, 32 bagi 48, FPB-nya berapa ya? Kalau kita bagi 4 bisa ya. Kita bagi 4 itu bukan 4. 16 ini 2 ya. Ini kita bagi 16 juga jadi 3. Ya 3, 2/3 jadi. Nah kemudian ini bisa kita bagi 2 nih, yang horizontal. 2 bagi 2 1, 18 bagi 2 9. Nah X nya pindah ke sini kan, saya ini deh ubah warna, X nya pindah ke atas kan, jadi X kali 1 jadi X sama dengan 3 nya dikali ke atas kan, jadi 9 dikali 3 jadinya 27 pekerja gitu. Nah 27 pekerja ini adalah totalnya, sedangkan dia yang ditanya banyaknya tambahan, ya berarti pekerja tambahannya tinggal selisihnya gitu kan. Berarti pekerja tambahan 27 orang dikurangin berapa tadi, 18 orang, jadi sama dengan 9 orang gitu orang. Jadi yang perlu ditambahkan adalah 9 pekerja atau 9 orang yang B. Oke, 23. Sekarang pasalnya, seorang pedagang membeli selusin buku tulis dengan harga 24.000. Jika buku tulis itu dijual dengan harga 22.000 untuk 10 buku tulis, maka pedagang itu, bentar ya, untuk 10 buku tulis, 10 buku tulis ya, maksudnya gimana nih? Sepertinya soalnya salah ya. Bentar kita coba pahami dulu.
untuk 10 buku tulis maka pedagang itu, jadi oh iya ya, tapi kayaknya jawabannya nggak ada, tapi kita kerjain aja. Oke, selusin ya, satu lusin itu 12 buah. Oke, dia bilang, oh maksudnya jika buku tulis itu dijual dengan harga 22.000 untuk 10 buku tulis, maka pedagang itu paham. Oke, jadi kan dia berarti harga beli untuk satu lusin itu adalah 24.000 gitu. Nah, kemudian dia ngejual nih. Harga jual untuk 10 buah buku tulis itu 22.000. Nah, pertanyaannya kan itu baru 10 buah gitu kan. Nah, kalau 12 buah berarti berapa gitu kan. Nah, ini ya kita bisa pakai perbandingan senilai lagi gitu kan. Jadi kalau kita perbandingan senilai tadi, kita di sini ya. Kalau misalkan 10 buah gitu ya. Misalkan di sini adalah buku ya, jumlah buku gitu. Terus di sini ada harga. Oke, kalau kita punya 10 buah, harganya 22.000 gitu kan. Kalau kita punya 12 buah, tentu harganya lebih mahal kan. Nah, kita misalkan X gitu ya. Ya udah kita cari aja dulu. Berapa sih harga selusinnya, harga jualnya gitu. Nah, berarti kan 10 per 2. Oh, maaf, terlalu kecil. 10 per 12 sama dengan 22.000 per X gitu ya. Ya udah, berarti kita coret-coret kan. Ini nolnya kita coret. X berarti X-nya berapa? X-nya pindah ke sini ya, kan X dikali 1 X, terus 12 dikali 2200. Berapa 12 dikali 2200? Saya pakai kalkulator aja biar cepat. 12 kali 2200 26.400. 26.400. Maka dia akan mendapatkan keuntungan selisihnya kan. Berarti untungnya itu adalah harga jual dikurangin harga beli. Berarti berapa? Harga jualnya itu 26.400, harga belinya 22.000. Ya, tentu dia untung 4.400. Ya. Ada yang salah nggak ya? Sebentar, apa saya salah hitung ya? Berarti 2.200 kali 2. Oh, sorry. Oh, benar kok. Iya, sepertinya memang tidak ada jawabannya gitu. Oh, kok 4.000? Sebentar. Oh, maaf, saya salah. Harga belinya itu tadi 24.000 ya, bukan 22.000. Nah, jadi 2.400. Jadi dia untungnya 2.400 gitu. Yang A. Oke, kita ke nomor 24 ya. Kita ke 24. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, kita ke nomor 24. Ya, kita baca soalnya. Seorang pedagang membeli sebuah barang seharga 125.000. Oke. Kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga 175.000. Oke, memperoleh berapa? Keuntungan berapa persen? Ya, berarti kita cari dulu untungnya berapa ya. Untungnya itu adalah tentu harga jual dikurangin harga beli. Harga jualnya 175.000, harga belinya 125.000 gitu. Untungnya 50.000. Nah, persentase keuntungan itu, persentase keuntungan apa tadi? Untung per harga beli kali 100%, ya kan? Untungnya berapa? Untungnya 50.000. Kemudian harga belinya itu berapa tadi? 125.000 ya. Dikali 100% gitu. Dikali 100% sama dengan 40%. Nah, ini teman-teman bisa cari ya.
bisa dicari. Ini kan berarti kan nolnya coret 3 gitu. Terus 50 per 125 itu bisa kita bagi keduanya 25. 50 bagi 25 2, 125 dibagi 25 itu 5. Jadi 2 per 5. 2 per 5 itu kalau desimal 0,4. 0,4 dikali 100 40%. Nah, gitu ya. Jadi yang C. Oke. Nomor 25 sekarang. Koperasi sekolah membeli 30 pak buku tulis dengan harga 1.800.000. Satu pak berisi 40 buku tulis. Koperasi menjual buku itu dan mendapat laba 20%. Harga jual tiap bukunya berapa? Oke. Jadi ya ini bisa kita cari aja ya. Oke, kita hitung dulu harga per buku tulisnya aja gitu. Harga per buku tulisnya. Harga per buku tulisnya berapa? Oke. Berarti harga setiap buku tulis itu adalah 30 pak kan? Satu paknya isi 40. Berarti ya 30 pak kali 40. Oke, ini jumlah buku tulisnya kan? Baru jumlah buku tulis. Nah, atau kita ini dulu ya. Ntar jumlah buku tulis itu 30 kali 40 kali 40. Oke, ini adalah 1200 ya. Nah, 1200 itu harga setiap buku tulisnya kan berarti banyaknya buku tulis kali harga setiap buku tulis itu berarti harga keseluruhan, nilai keseluruhannya berarti 1.800.000 ya kan, dibagi dengan jumlah buku tulisnya totalnya kan, yaitu adalah 1.500. Nah, sekarang kita mau untungnya itu 20%. Untung 20% itu artinya berapa? Jadi untungnya itu kan untungnya sama dengan 20%-nya dari, atau 20 per 100-nya kan, 20% 20 per 100 ya, 20% dari si harganya kan, harga untuk satu buku tulis kan, harga untuk satu buku tulis berapa? 1.500 gitu. Atau ini saya tulis dulu deh, untung itu sama dengan persen untung dikali dengan harga beli gitu ya. Nah, ya udah, ini kita cari 300 perak, maka harga jualnya kan berarti kan harga jualnya berarti harga belinya kita tambahkan dengan untungnya kan, makanya nanti hasilnya lebih besar gitu kan. 1.500 dikali 300 ya jadi 1.800. Itulah harga jualnya. Gitu ya. Oke, nomor 26. Berat suatu barang dengan kemasannya 80 kg, taranya 5,25%, harga belinya 135.000. Jika barang itu jual dengan untung 25% per kilo, barang adalah harga per kilo barang. Oh ya, ini tanya harga per kilo. Oke, bentar. Dengan kemasannya harga belinya sekian per kilo barang. Oh, ini taranya ini menjebak ya. Kenapa? Karena itu nggak penting gitu ya. Nggak penting dikasih tahu, karena sebenarnya kita nggak perlu tahu tara, persentase taranya pun kita bisa cari gitu. Ini cuman hanya menjebak aja gitu ya. Karena kan ditanya harga per kilo barangnya gitu kan. Jadi bukan harga per berat bersihnya gitu kan. Nah, suatu barang kan juga dengan kemasannya gitu kan ya. Jadi tapi nggak tahu ya maksud soal ini sih ya. Kita coba dulu yang tanpa kita
si harga belinya, ya kan, 35.000 dibagi harga setiap kilogram barang gitu ya, dibagi dengan 80 kilo kan, berarti berapa? 1687,5. Oke. Nah, dia mau untung 25%. Untung, berarti untungnya itu kan tadi apa? Ini ya rumusnya ya. Untung itu ini rumusnya. Nah, berarti persen untungnya berapa? 25% itu 25/100. Dikalikan dengan harga per satu barangnya 1687,5. Nah, untungnya sekian, berarti harga jualnya kan berarti untung ditambah dengan harga beli. Oke, harga belinya sekian, untungnya sekian, harga barangnya sekian gitu kan, 1687. Oh ya, berarti ini maksudnya adalah maksudnya harga per kilogram barang. Oh, berarti hanya barangnya saja gitu ya, tanpa kemasannya. Oh iya ya. Oke. Jadi kita salah ya, bukan seperti ini caranya. Berarti untuk nomor 26 itu kita cari dulu apanya, kita cari dulu berat bersihnya gitu. Berarti kan kita harus tahu taranya dulu ya, soalnya kan tadi neto itu apa, rumusnya itu bruto kurangin tara ya, gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu taranya dulu. Taranya apa? Taranya itu rumusnya adalah persentase tara dikali bruto. Persentase taranya berapa? 5,25, itu berarti 5,25/100 kan, dikali dengan brutonya adalah 80 kg. 80. Jadi ini 4,2 kg gitu ya. 4,2 kg. Kemudian apalagi nih? Oke, kemudian taranya ini kita tahu ya, berarti kita tahu netonya itu bisa kita cari kan, berarti bruto kurang tara. Netonya kita tulis lagi deh, neto bruto kurang tara, berarti brutonya itu 80, taranya 4,2 kilo, sama dengan 75,8 kg. Ya udah, berarti harga beli setiap kilogram barang itu adalah harganya, harga totalnya kan, dibagi dengan ini barangnya kan berapa kilo, 75,8, hasilnya sekian ya hasilnya. Nah, kemudian untungnya kita cari untungnya apa tadi, ini ya rumusnya. Mana ini untung itu, ini rumusnya persentase untung kali harga beli itu kan, atau harga beli yang maksud di sini adalah harga ini ya. Untungnya berapa? Persentase untungnya 25% atau 25/100 dikalikan dengan ini kan, harga barangnya, satu barang. Nah, jadi sekian. Nah, berarti ya udah, harga jual sama dengan untung ditambah harga beli. Untungnya ini harga belinya ini. Nah, jadi ini ya 2226. Nah, ini ada yang salah nggak ya? Kayaknya bener sih. Oke.
Oke, bentar. Harga per kilogram barang. Iya, harusnya ini ya jawabannya ya. Yang nomor 26 ini soalnya memang agak membingungkan dan tidak ada jawabannya gitu. Tadi kita cari kita cari tanpa menghitung taranya dan kita cari menggunakan taranya tapi nggak ada gitu ya. Ya jadi ya udah dianulir saja. Ini jawabannya ya. Sekian 2226, sekian gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Kita lanjut 27 ya. Nona menabung di sebuah bank sebanyak 150.000 dengan bunga 12% per tahun. Setelah berapa tahun Nona mengambil seluruh tabungannya sebesar 165.000. Nona menabung selama, ya tadi kita ini aja ya, kopas nih rumusnya. Yang teman-teman harus tahu nih, ingat nih rumusnya ya. Ini rumusnya. Oke, tinggal dimasukin aja. Besar bunganya berapa? Ya besar bunganya kan berarti kan setelah dia ngambil ternyata seluruh tabungannya 165.000. Sedangkan dia awal nabung 150.000 loh. Berarti besar bunganya ya selisih itu kan. Selisihnya berapa? 15.000. Nah, kemudian berapa bulan? Nah, bulan yang ditanya. Atau kita misalkan X ya. X per 12. Persentase bunganya 12% atau 12 per 100. Dikali uang simpanan awalnya 150.000. Gitu. Nah, ini kita coret-coret ya. Ini sebentar, ini langsung aja ya. Saya coret nih. Ini kan bisa dicoret nih. Nolnya bisa kita coret 3 gitu. 3, mana 3? Nah, terus 15 ini 150, 15 dibagi sama-sama dibagi 15, ini 1. Ini 10 ya kan? Nah, berarti ini kan 1 sama dengan X per 12 dikali 12 per 100 dikali 10. 12 coret. Ini nolnya coret. Nah, 10-nya pindah ke sini. 10 kali 1, 10. Ya, berarti X-nya sama dengan 10 gitu ya. 1, ini 1. X-nya 10 bulan. Nah, gitu. Yang C jawabannya. Oke, nomor 28. Kita lanjut. 28, seorang karyawan meminjam uang dari koperasi sebanyak 3 juta dengan bunga 2% sebulan. Pinjamannya akan dicicil setiap bulan selama 10 bulan. Gitu. Besarnya cicilan yang akan dibayar setiap bulan. Oke, sebentar. Dengan bunga, ya udah berarti ini langsung aja ya. Oh, gini. Dia pinjam 3 juta gitu ya. Terus bunga per bulannya 2% gitu. Ya artinya kan 2% dari si 3 juta itu kan. Nah, dia kan cuma nanya besar cicilan yang dibayar setiap bulan ya. Jadi kita nggak usah nyari 10 bulannya itu kan. Atau gimana? Bentar. Setiap bulan 2% sebulan. Besar cicilan yang dibayar setiap bulan. Oh, paham. Jadi besar cicilannya, ya jawabannya langsung ketemu sih 360. Ya, kita hitung ya. Oke, jadi gini. Misalkan teman-teman punya uang, teman-teman mau minjem gitu 3 juta, ya kan? Nah, kemudian ini teman-teman harus membayar dalam waktu 10 bulan. Ya kan? Nah, dalam waktu 10 bulan. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak ada bunga gitu, maka teman-teman harus mencicil berapa? Ya berarti cicilan per bulannya dalam setiap bulan harusnya berapa? Ya 3 juta dibagi
bulan ya, 10 gitu kan ya. Jadi teman-teman harus mencicil sebulan itu 300.000 kalau tidak ada bunga. Kalau seandainya ada bunga, nah ya udah, berarti besarnya bunga setiap bulan itu kan 2% ya. Besar bunga setiap bulan. Ya, besar bunga setiap bulan itu 2%, persentasenya maksud saya. Ya, berarti kalau nominalnya atau besar bunganya setiap bulan itu ya 2% dari, atau saya tulis dulu, persen bunga dari si pinjaman gitu kan. Persen bunga dari pinjaman. Nah, maksudnya dari pinjaman tuh kali pinjaman ya gitu. Nah, berarti persen bunganya 2% atau 2/100. Pinjamannya 3 juta. Nah, jadi setiap bulan teman-teman harus membayar bunganya itu Rp60.000 gitu ya. Jadi berarti ya udah, cicilan tiap bulan dengan bunga ya, berarti cicilan tiap bulan tanpa bunga ditambah bunganya sendiri ya, besar bunga. Berarti cicilan tiap bulan tanpa bunga 300.000 ditambah besar bunganya 60.000 per bulan, 360.000 yang dodol. Nomor 29. Seorang pedagang membeli beras 1 kintal. Ya, jadi beras 1 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo ya. Kilogram. Oke, seharga 500.000. Nah, ini 500.000 dia beli. Terus jika taranya 2%, harga jualnya per kilo 4.500, maka pedagang menderita kerugian berapa? Oke, berarti kita harus tahu netonya dulu ya. Netonya. Nah, neto kan tadi apa? Neto itu sama dengan bruto atau berat kotor dikurangin tara atau kemasannya. Nah, sebelum itu kita harus tahu taranya dulu. Taranya berarti apa? Persen tara dikali bruto. Ya kan? Persen taranya 2% atau 2/100. Kali brutonya berapa? 1 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo ya. Kali 100 kilogram. Ya, jadi 2 kilogram gitu. Nah, jadi taranya 2 kg, maka kita bisa cari kan netonya kan. Neto sama dengan bruto min tara, sama dengan brutonya 100 kilo, taranya 2 kg, sama dengan 98 kg. Gitu. Kemudian apalagi? Dia mau jual per kilonya itu dia bilang 4.500 gitu ya. 98 kg ya kan, dikali si 4.500 nya gitu kan. Nah, 4.500. Nah, hasilnya 441.000. Maka ruginya berapa? Ya, ruginya kan selisih dari harga jual keseluruhan dan harga beli ya. Berarti ruginya harga beli dikurangin harga jual. Harga belinya adalah tadi 500 dikurangin harga jualnya 441.000. Nah, segini 59.000 ruginya. Nah, berarti persentase ruginya itu berarti kan tadi rugi dibagi harga beli kali 100% kan. Berarti ruginya berapa? Ruginya 59.000 dibagi harga belinya 500.000 dikali 100% sama dengan ini. Jadi sama dengan 11,8% gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman cari ya nanti ya. Ini cukup rumit sih pembagiannya ya. Teman-teman bisa pakai pembagian biasa. Itu karena kalau pakai FPB itu ya agak susah lah ya.
Ini nolnya bisa kita coret terus pakai pembagian biasa gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Nomor 30. Sekarang. Tadi nomor 29. Sekarang nomor 30. Secara pedagang sayur memperoleh hasil penjualan sebesar 570.000 dan ternyata ia menderita kerugian sebesar 5%. Harga beli sayurnya berapa? Oke. Ternyata dia udah rugi 5% ya dari harga segitu gitu. Maka yang ditanya harga belinya berapa. Ya, kita udah tahu bahwa harga beli itu adalah gimana? Bentar. Peroleh penjualan sebesar 570 ya. 570 itu ternyata dia sudah menderita kerugian sekian. Nah, berarti artinya harga aslinya itu di atas 570 kan? Ya. Tidak mungkin yang C sama D karena itu lebih rendah. Kalau harga belinya lebih rendah maka dia akan untung gitu, bukan rugi. Nah, ini sebenarnya bisa kita tebak jawabannya yang A gitu. Ya, yang A. Karena kita tahu kan bahwa gini. Kalau kita mau mencari kerugian ya gitu ya. Nah, sebenarnya kan gini. 570.000 itu apa sih? 570.000 itu kan sebenarnya gini. Itu adalah 570.000 itu adalah si harga belinya gitu ya, harga belinya dia dikali dengan apa? Dikali dengan harga beli dikurangin harga beli dikali 5%. Ya enggak? Nah, jadi gini, maksudnya mungkin agak susah nih ya dipahamin ya. Jadi 570 itu adalah sama dengan ya harga beli dikurangin persentase kerugian dari harga beli itu, yaitu 5% gitu kan. Atau ini bisa kita tulis gini dulu deh. Nah, jadi harga 570 itu didapat dari harga beli dikurangin kerugian, ya kan? Nah, lalu kerugian itu sendiri itu apa? Nah, kerugian itu bisa kita bisa kita katakan bahwa kerugian itu adalah 5% atau persentase rugi dikali harga belinya kan gitu. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih. Ya udah, berarti kan kita bisa cari ya. Sebentar. Kerugian itu sama dengan persentase rugi dikali harga beli. Nah, ini kan tadi ada ya, teman-teman udah tahu nih mungkin yang mana ya tadi. Coba kita cari ya. Ada nggak ya? Nah, ini nih. Ini ya. Rugi. Ini rugi sama dengan, nah ini tinggal dibalik-balik kan. Kalau ini kan dia bilangnya persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Gitu kan. Nah, kalau kita mau nyari ruginya gitu kan, berarti ini dikali ini gitu kan. Ya, jadi si si rugi ini sama dengan harga belinya dikali si persentase ruginya itu sendiri kan. Persentase ruginya dibagi 100% gitu kan. Ininya ke bawah. Jadi per gitu kan. Atau gini pernya keseluruhan. Nah, ini jadi
Nah, kita dapat dari situ tadi ya maksudnya ya, rumusnya. Oke, nah ya udah ini kan bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Jadi 570 itu adalah hasil dari, nah harga belinya kita faktorkan, harga belinya kita keluarkan. Harga beli dikurangin 1 kurangin persentase rugi gitu. Ya kan? Persentase rugi, jadi si 570.000 ini sama dengan harga beli dikali 1 kurangin persentase rugi berapa? 5%. 5% itu berarti 5/100. 5/100 itu 0,05 ya kan? 5/100 sama dengan 0,05. 0,05. Gitu. Ya udah berarti ini kan berarti 570.000 sama dengan 1 kurang 0,05 berapa? 0,995 ya? Bener nggak? Sorry 0,95 ya, 0,95 dari harga beli. Ini maksudnya kali ya, kali harga beli. Ya udah berarti harga beli sama dengan, berarti kan ininya jadi ke bawah ya, ke bawahnya si 570 jadi per gitu. Jadi 570.000 dibagi 0,95. Jadi 600.000 gitu ya. Atau ini rumus cepatnya sih ada ya. Jadi rumus cepatnya itu adalah harga setelah rugi. Saya taruh di sini aja, sorry. Ayo udah di sini aja. Harga setelah rugi sama dengan 100 minus persen rugi dikali dengan harga si beli ya. Nah, ini rumus cepatnya, bisa teman-teman hafalin. Harga beli ini maksudnya sebelum rugi ya, harga beli awal gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman bisa lihat di sini, jawabannya A. Teman-teman bisa lihat di sini. Tadi kan yang C sama D nggak mungkin nih. Oke. Nah, lalu yang B, apakah yang B mungkin? 5% dari 590.000 itu berapa? Nah, itu adalah 590.000 ya. Adalah 29.500. Nah, lalu misalkan teman-teman kurangin 590.000 dikurangin 29.500, berapa hasilnya? 560.500. Nah, artinya ini kan nggak sesuai setelah dia rugi kan. Jadi ya salah satunya 600. Kita bisa cek 5% dari 600 itu berapa? 30.000. Ya udah, teman-teman ternyata rugi 5% atau rugi 30.000. 5% dari 600.000 kan 30.000. Ya udah, teman-teman sekarang tinggal dikurangin kan, 600 dikurangin si ruginya itu, yaitulah harga jualnya gitu kan, 570.000 gitu ya. Ya jadi kayak gitu ya. Sekian mungkin latihan soal kedua atau part 3 ini tentang materi kelas 7 bab 5 aritmatika sosial. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa terus membantu banyak orang, dan support terus channel ini supaya bisa berkembang dan membantu banyak orang lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bab-bab selanjutnya dan mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih.